Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Adiata Mahalim, NIM 211010001 dari kelas S1.09A. Cita-cita sukses di dunia dan bahagia dunia dan akhirat. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil program flowchart yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi kriteria penilaian tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Berikut flowchart yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama, di sini saya menggunakan bentuk oval sebagai perintah untuk memulai dan mengakhiri program. Selanjutnya, di sini saya menggunakan bentuk segi 6 untuk memasukkan integer, yaitu baris A, kolom A, baris B, kolom B, pilih I, J, K, array A 1015, array B 1015, array C 1015, dan transpose 1015. Selanjutnya, di sini saya menggunakan bentuk jajar genjang untuk sebagai perintah untuk memasukkan baris A dan kolom A, baris B dan kolom B, lalu memasukkan matriks A dan matriks B-nya. Selanjutnya, di sini saya menggunakan algoritma percabangan untuk sebagai pemilihan operasi penghitungan matriks yang akan kita pilih. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpose. Yang pertama ada penjumlahan. Jika penjumlahan tersebut bersifat ya atau kita memilih operasi penjumlahan, maka yang pertama itu adalah sistem akan mendeteksi apakah baris A dan baris B itu sama, dan juga kolom A dan kolom B itu sama. Jika tidak sama, maka sistem tidak akan bekerja dan kita harus kembali memasukkan ordo matriks A dan matriks B-nya sampai sama terlebih dahulu. Nah, jika sudah sama, maka sistem akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses penghitungan operasi penjumlahan. Di sini rumusnya adalah CIJ atau matriks C sama dengan AIJ atau matriks A ditambah BIJ atau matriks B. Jika sudah, maka sistem akan memunculkan hasil dari penjumlahannya di sini. Rumusnya Cout kurang dari set W4 kurang dari matriks C. Jika sudah, berarti program sudah selesai digunakan. Selanjutnya, jika penjumlahan itu bersifat tidak atau kita tidak memilih operasi penjumlahan dalam kalkulator matriks ini, maka kita akan memilih pengurangan. Jika pengurangan itu bersifat ya atau kita memilih pengurangan, prosesnya hampir sama seperti penjumlahan tadi. Yang pertama adalah sistem akan mendeteksi apakah baris A dan baris B itu sama, dan juga kolom A dan kolom B apakah itu sama. Jika tidak, maka sistem tidak dapat bekerja dan kita harus kembali mengisi ordo matriks A dan ordo matriks B-nya di sini. Namun, jika baris A dan baris B-nya sudah sama dan kolom A dan kolom B-nya juga sudah sama, maka sistem akan lanjut ke proses penghitungan operasi pengurangannya. Rumusnya itu CIJ atau matriks C sama dengan AIJ atau matriks A dikurangi BIJ atau matriks B. Jika sudah, selanjutnya sistem akan memunculkan hasil dari operasi pengurangannya di sini dengan rumus Cout kurang dari set W4 kurang dari CIJ atau matriks C. Lalu sistem telah selesai digunakan. Namun jika pengurangan itu bersifat tidak atau kita tidak memilih pengurangan,
Selanjutnya di sini kita bisa memilih perkalian. Jika perkalian itu bersifat ya atau kita memilih perkalian, yang pertama sistem akan mendeteksi apakah kolom A dan baris B itu sama atau tidak. Jika tidak, maka kita harus kembali mengisi ordo matriks A dan ordo matriks B sampai kolom A dan baris B ini sama. Jika sudah sama, maka sistem akan lanjut untuk proses menghitung operasi perkaliannya dengan rumus CIJ sama dengan 0 for K1 K kurang dari sama dengan baris A K++, CIJ sama dengan A, CIJ atau matriks C sama dengan AIJ atau matriks A dikali BIJ atau matriks B. Selanjutnya, sistem akan memunculkan hasil perkaliannya di sini dengan rumus Cout kurang dari ZW 4 kurang dari CIJ atau matriks C. Selanjutnya, jika sudah, maka sistem telah selesai digunakan. Namun, jika perkalian itu bersifat tidak atau kita tidak memilih perkalian sebagai operasi penghitungannya, kita bisa memilih transpose di sini. Jika transpose itu bersifat ya atau kita memilih transpose, maka yang pertama adalah sistem akan menyimpan array-nya atau matriksnya di sini dengan rumus for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan baris I++, for J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan kolom J++, dan transpose IJ sama dengan AIJ. Selanjutnya, sistem akan memproses transpose matriksnya di sini, yaitu membalikan kolom dan baris. Rumusnya adalah for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan kolom I++, for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan baris A, J++. Di sini ada proses pembalikan, yaitu baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Selanjutnya, jika sudah, maka sistem akan memunculkan hasil transposnya di sini dengan rumus Cout kurang dari ZW4 kurang dari CIJ atau matriks C. Jika sudah, maka sistem telah selesai digunakan. Namun jika transpose ini bersifat tidak atau kita tidak memilih transpose, berarti tidak ada operasi penghitungan matriks yang tersedia dalam kalkulator ini. Jadi kalkulator matriks ini tidak dapat bekerja, maka akan langsung ke menu selesai ini. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang program flowchart kalkulator matriks yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.